Sininya nih, ini lewat itu.
Habis tuh. Apa itu tadi? Saya itu jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Habibi rabbil alamin. Imamul muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita mampu mengayunkan kedua belah tangan kita dan melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dan berkumpul dengan para orang-orang soleh, orang-orang solehat, kita senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar sebagai Habibullah, satu-satunya Nabi yang selalu rindukan kita syafaatnya, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarga beliau dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru besar kita tercinta Abah Syedul Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan Abah Allah tempatkan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru besar kita Dr. Haji Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman SPSI MSI, kita doakan beliau, insyaallah beliau Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang halalan wasi'an thayyiban mubarakan, dan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan Dr. Al-Habib Muhammad Waliullah MAG, Al-Habib Hasan Ayatullah MAG, Al-Habib Bana Habib Idrus, Al-Habib Reja dan Habib Paris dan semua ahlul bait daripada Syedina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat.
Allah berikan rezeki yang halalan wasi'an thayyiban mubarakan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk melanjutkan estafet perjuangan daripada guru kita Syekh Habib Sagad bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan guru kita tercinta yang mulia Ummuna Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman yang tidak saya dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semuanya. Yang saya cintai dan yang saya banggakan yaitu santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, di dalam menjalankan atau belajar di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, di mana malam ini kita memperingati peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra wa Mi'raj. Sekarang yang paling terkenal yaitu Neil Armstrong. Neil Armstrong dengan bangganya beliau bisa pergi ke bulan, bahkan di seluruh dunia pun mengenal bahwa beliau adalah satu-satunya manusia yang pernah, dan beliau adalah satu-satunya manusia yang pernah pergi ke bulan. Hey, sebelum Neil Armstrong ada, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya pergi ke bulan, beliau bukan hanya pergi ke bulan, tapi beliau langsung pergi menuju kepada yang punya bulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan hanya pergi ke bulan, tapi beliau pergi kepada yang punya bulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Di dalam peristiwa ini, di dalam firman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan firman, yaitu dengan kalimat subhana, yang artinya subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, ya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan bi'abdihi, yakni hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dari bulan-bulan, dan setiap bulan ada peristiwa. Dari bulan Muharram kita memperingati yang namanya hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan kita memperingati yang namanya nuzulul Quran. Kemudian di bulan Haji kita memperingati yang namanya Aidul Kurban. Dan di bulan Rajab ini kita memperingati yang namanya Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, hanya Isra wal Mi'raj lah yang Allah mulai dengan kalimat subhana, karena peristiwa ini tidak lainnya tidaklah bukan atas kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana, maha suci Allah, maha suci Allah. Asra, yang telah memberangkatkan bi'abdihi. Kenapa harus bi'abdihi? Kenapa tidak langsung Nabi Muhammadin? Karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maha suci Allah. Jadi ada salah satu ibadah yang mana ibadah itu ringan dan mudah kita lakukan. Seperti kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam keadaan tidak berwudu pun boleh. Kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan tidak berwudu pun boleh. Oleh karena itu setiap perbuatan yang baik seperti mengucapkan kalimat thayyibah maka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalian sambil belajar, sambil nunggu guru, sambil nunggu guru baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sambil berjalan, karena itu semuanya diberikan pahala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kalimat thayyibah. Perjalanan ini yang banyak sekali orang-orang khususnya di zaman dahulu itu banyak yang tidak mempercayainya, karena minim daripada teknologi, minim daripada transportasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan berkehendak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu sangat istimewanya baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ibadah-ibadah yang ibadah tersebut Allah hanya cukup dengan menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, seperti puasa, haji. Tapi dengan Isra wal Mi'raj ini, tapi hanya salatlah yang Allah langsung panggil baginda Nabi Muhammad SAW, langsung menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan wa bada Isra'i urujuri sama hatta ra'an nabi rauban kalama. Jadi ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sangat mulianya itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau kita pikir dengan akal kita, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pergi Isra wal Mi'raj itu dengan bukan hanya dengan ruh, tapi ruhul wal jasad. Tapi bagaimana dengan keadaan tubuh ini langsung pergi ke sana, ya, dengan tubuh dan jasad langsung pergi ke langit, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di sana dan mendapatkan perintah yaitu salat 5 waktu. Kemudian sesampainya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, saya mengalami peristiwa bahwa saya seperti ini, dan saya diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan umat. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Shadaqta ya Muhammad, shadaqta ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq percaya dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus biabdihi? Karena dengan biabdihi ini kita selaku umatnya dan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala harus melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi di pertengahan jalan. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini wangi dari mana? Ini wangi-wangi yang sangat luar biasa. Ini wangi parfum-parfum yang sangat luar biasa. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini aroma dari jasad atau kuburan Siti Masyitah, yaitu perempuan yang hidup di zaman Fir'aun, perempuan yang solehah yang hidup di zaman Fir'aun, yang menyembunyikan keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Allah Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW, yang saat itu ketahuan, kemudian dihukumlah oleh Fir'aun dengan dengan dihukum dengan hukuman yaitu digoreng. Ketika digoreng itu aromanya sangat-sangat wangi. Itu sangat luar biasa. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Sesampainya di sana Rasulullah melihat, ya, Rasulullah melihat, ya Rasul, ya malaikat Jibril, itu kenapa orang itu mencakar-cakar wajahnya? Kemudian Jibril menjawab, itu ya Rasulullah, itu adalah seorang muslim yang selalu menjelek-jelekan saudaranya, maka sebagaimana dia mencakar wajah-wajahnya sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, itu kenapa lidahnya dipotong-potong? Itu ya Rasulullah, itu adalah seorang muslim yang selalu memfitnah sesama muslimnya.
yang selalu menjelek-jelekan sesama muslimnya, sesama saudaranya. Padahal akhul muslim, ikhwanul muslim, yaitu saudara muslim adalah sesama muslim. Kemudian Rasulullah melihat lagi ada seseorang yang panen, ada seseorang yang menanam, kemudian panen saat itu juga. Kemudian Rasulullah bertanya, itu apakah Jibril? Kemudian Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia, yang selalu memberikan sedekah, memberikan apa yang dibutuhkan oleh sesama muslimnya, memberikan apa yang menjadi harapan daripada sesama muslimnya. Dia selalu memenuhi kebutuhan muslimnya, maka itulah akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu, tidaklah lain dan tidaklah bukan, kita harus meyakini dan mengimani bahwa itu adalah benar. Karena itu bukan keinginan dari Nabi Muhammad SAW, karena itu bukan kehendak dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa Isra wal Mi'raj adalah kehendak dan iradatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, linuriyahu min ayatina, dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini untuk memperlihatkan sedikit, secuil daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, tapi hanya Isra wal Mi'raj yang Allah mulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Karena peristiwa ini adalah kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama introspeksi diri kita untuk selalu menjalankan salat 5 waktu, untuk melaksanakan salat 5 waktu, untuk selalu istiqomah menjalankan salat 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dan diberikan ilmu yang berkah. Dan mudah-mudahan guru kita semua yang mulia Umi Wahidah beserta semua ahlul bait, Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Allah berikan rezeki yang halalan, wasi'an, thayyiban, mubarakan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selaku murid-muridnya dijadikan murid yang saleh, yang salehat. Dan mudah-mudahan di saat nanti liburan kalian bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan di pondok pesantren Al Asrianul Iman. Datang ke mushola azan, datang ke mushola salawatan, disuruh ceramah, disuruh ngaji, disuruh mimpin tahlil, disuruh apapun itu di saat nanti di masyarakat kalian maju. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dan apa yang sudah dilaksanakan di pondok pesantren Al Asrianul Iman, dari mulai salat, zikir, istiqomah yang lainnya, mudah-mudahan kalian selalu untuk mengamalkannya di saat nanti kalian liburan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khutbah safawada amadana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.